Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah karena kita masih sehat. Kita masih berkesempatan untuk menambah amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menambah semangat untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kesemangatan kita akan meningkatkan prestasi kita. Kesemangatan kita akan membuat kita untuk mencintai pekerjaan kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan berbagai macam contoh-contoh yang sangat bagus bila kita dapat mengikutinya, serta bimbingan-bimbingan melalui sabda-sabdanya yang termuat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, sebagai seorang pendidik, kita mungkin seorang bapak, mungkin guru, mungkin dosen, mungkin kiai dan sebagainya. Itu pendidik. Nah, di sekolah kita melihat betapa pentingnya peran seorang guru. Dan perlu diingat, di era digital ini, guru harus ikut maju. Harus mengembangkan diri sendiri, tidak boleh diam. Sebab siapa yang tidak mengikuti perubahan di suatu zaman, maka akan tergilas oleh zaman itu. Meskipun demikian, dalam hal mendidik, tentu kita tidak lupa akan apa yang pernah disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari akidah, dari ibadah, itu akan timbul yang namanya akhlakul karimah. Oleh karena itu, orang Islam yang akidahnya kuat, yang gemar beribadah, harus memiliki akhlakul karimah. Kalau tidak, berarti masih ada yang salah. Seorang guru digugu dan ditiru. Wajahnya
ujung kaki sampai ujung rambut dilihat oleh muridnya. Kalau penampilan guru itu berwajah yang baik, tentu akan terkesan pada hati sang murid, oh guruku. Guru memang harus dapat digugu dan ditiru. Karena itu modalnya banyak sekali. Paling tidak adalah melandasi dirinya dengan akhlak. Dengan akhlak inilah nantinya di dalam mengajar akan dapat mengantarkan murid-murid yang berakhlak hebat, dapat mengendalikan muridnya dengan baik. Memang menghadapi murid itu tidak semudah menghadapi benda mati. Oleh karena itu, dengan kesadaran kita sebagai guru misalnya, hendaklah kita memiliki akhlakul karimah agar yang kita didik itu juga memiliki akhlakul karimah dari melihat gurunya. Nah, ternyata akhlak seorang guru dapat menjadi branding dirinya sendiri, sekolahnya, bahkan murid-muridnya, termasuk lingkungan, keindahan sekolahnya. Murid merasa senang dan diceritakan kepada teman-teman yang tidak di sekolah di situ. Bahkan adik kelasnya tingkat bawah, kalau di SMP akan ditularkan kepada adik-adiknya yang masih SD. Sekolah saya bagus. Nah, oleh karena itu, jadi semuanya itu dapat menjadikan branding sekolah. Akan dikenal dari karyawannya, dari guru-gurunya, dari kepala sekolahnya. Kalau sudah dikenal, kan nanti banyak yang berdatangan ke suatu sekolah. Oleh karena itulah, kekompakan sangat penting. Saling mendoakan, saling menghargai, saling membantu antar guru, antar karyawan, itu akan dapat membranding sekolah. Pemirsa yang berbahagia, jadi mendidik bukan hanya sekedar mengajar. Alangkah ruginya seorang yang pintar, mempunyai gelar, tetapi tidak berakhlak. Ada kelemahan di dalam akhlak, kan eman-eman. Jadi orang pintar tidak cukup, tetapi harus berkarakter. Orang pintar yang berkarakter, yang ilmunya bermanfaat, penampilannya menyenangkan, tidak sewenang-wenang, dan tidak ada di dalamnya itu penipuan alias antara hati dan yang diucapkan tidak sama. Saking pentingnya akhlak inilah, bukan hanya dalam persekolahan, di mana-mana Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa.
Paling sempurnanya iman seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, inilah yang menjadi acuan di dalam pendidikan, karena guru itu Masya Allah sangat mulia, gerakannya sangat mulia sekali menghadapi karakter yang berbeda. Jadi akhlak itu tidak sekedar hanya di pendidikan, di luar juga begitu. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di sekolah alangkah hebatnya guru-gurunya sudah berani menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Murid-muridnya bangga dengan gurunya, bangga dengan sekolahnya, bangga dengan kantinnya, bangga dengan perpustakaannya, karena melihat semuanya serba bersih dan rapi, lagi indah. Nah, itu semuanya proses. Tentu proses saling membenahi di sisi kiri, sisi kanan, dan terus tanpa henti. Sehingga di dalam pendidikan tadi betul-betul tidak ada hanya mengajar tetapi mendidik. Semoga sekolah kita dapat memacu diri di zaman era digital ini, meskipun sangat maju sekali, tidak melupakan untuk memperhatikan karakter atau akhlakul karimah di dalam Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.